Halo semua, kembali lagi di channel Naik Level. Pada video kali ini saya ingin membahas saham ICBP atau Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Ya, ini sudah rilis laporan tutup tahun 2022 tanggal 27 Maret kemarin, teman-teman ya. Dan hari ini tanggal 28 Maret 2023, harganya naik 1% atau naik 100 rupiah per lembar saham menjadi Rp10.075 per lembar sahamnya. Oke, seperti biasa kita akan bahas dulu kinerja harga sahamnya. Nah, kalau kita cek teman-teman ya, ini saham cukup oke untuk jangka panjang teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman pegang jangka panjang ini memberikan return yang positif ya, bahkan kalau 10 tahun sudah 2 kali lipat. Ya, untuk beberapa bulan terakhir ini 3 bulan sama 1 bulan negatif namun tidak terlalu dalam negatifnya. Oke, untuk year to date ini saya kurang paham kenapa nggak muncul ya dan harga setahun terakhir. Oke, kemudian nanti kita akan bahas seperti biasa ya, ICBP ini dari sisi fundamentalnya secara umum seperti apa, kemudian dari seasonality-nya seperti apa, dari bandarmologinya ada perpindahan saham ke mana aja, dan terakhir teknikal kira-kira harga sahamnya akan kemana. Oke, sebelumnya kita akan kenalan lebih dekat ya teman-teman ya. Mungkin ada yang belum tahu, mestinya sih sudah banyak tahu ya, cuman mungkin tidak mendetail. Jadi Indofood CJP Sukses Makmur ini ya sektornya adalah produk konsumsi ya. Ya, produk konsumsi ada mie, susu, makanan ringan, bumbu makanan, nutrisi dan makanan khusus ya. Ini juga ada pengemasan ya. Kalau kita lihat di sini listingnya 2010 ya dengan harga IPO-nya 5.395. Ini sudah pernah stock split 1 kali ya. Jadi harga IPO-nya tinggal dibagi 2 aja kira-kira 2.700 ya. Sekarang harganya sudah 10.000. Berarti kira-kira hampir 4 kali lipatnya kalau teman-teman beli dan tahan sampai saat ini ya, beli pada saat IPO ya. Oke, ini adalah sedikit capture dari salah satu public expose-nya ya, terakhir update Maret 2023 ya, untuk mengenalkan aja merek-merek produk dari ICBP ini ya teman-teman ya. Jadi ada yang terkenal kan mie instan ya, ada Indomie, Supermie ternyata juga masuk di sini ya, Sarimi juga masuk di sini, Sarimi gelas ya. Kemudian ada Popmie, Sakura, Tiga Ayam. Kemudian ini ada, ya teman-teman bisa lihat sendiri lah ya, ini mestinya sudah familiar ya, Citato, kemudian Cikibol, Jetset, Kitela, ada Indofood Raci, kecap manis, sambal Indofood, bumbu kaldu, ada Promina, Sun, Gofit, Ichi Ocak, Club, dan Kokobit, Kokobit ya, Cocobit ya. Oke, kira-kira ini hanya sekilas saja ya, untuk lebih clear ya produk-produknya seperti apa. Nah, sekarang kita akan masuk di fundamentalnya teman-teman ya. Kalau kita lihat kinerjanya ini sangat ciamik ya. Jadi kalau kita lihat grafiknya tentu saja ini kita semua setuju kalau ini wonderful company teman-teman ya. Karena hampir tidak pernah tidak tumbuh secara pendapatan, selalu naik terus. Laba kotornya pun mengikuti ya. Laba usahanya pun ini lebih eksponensial, jadi menukiknya lebih tinggi teman-teman ya. Laba usahanya. Namun sayangnya ini laba bersihnya pernah beberapa kali turun ya, 1, 2, dan ini 3 di sini teman-teman ya. Ini menukik turun. Nah, kalau kita cek lebih dalam ya, dari struktur pendapatannya kenapa bisa menukik turun laba bersihnya, kita cek ya. Untuk beban pokok penjualannya sebenarnya ini bagus ya, menurun ya dari 2017 ke 2022 ya, sehingga laba kotornya secara otomatis akan meningkat secara persentase. Beban usahanya pun juga turun. Jadi ini bagus teman-teman ya secara operasional ya, sehingga laba usahanya juga tak bertambah lagi teman-teman, naik ya dari 14,7 jadi 20,6%. Ya, kemudian ini ada, nah ini ya teman-teman ya, ada beban lain-lain yang meningkatnya sangat drastis, yang dulunya nggak ada, ini meningkat, ini malah penghasilan lain-lain, kemudian tiba-tiba 2021 ini ada negatif-negatif ya, ini adalah beban keuangan ya, beban keuangan atau harus membayar bunga karena ini ada akuisisi perusahaan Pine Hill itu ya kalau nggak salah, sehingga itu menggunakan hutang, jadi ada bunga yang harus dibayar. Ya, ini yang menyebabkan laba bersihnya jadi turun, teman-teman ya. Dari 10%, 12 ini sudah naik ya, sudah mulai naik. Kemudian ini sejak sejak 2021, sejak ada beban lain-lain atau beban keuangan ini
beban bunga yang harus dibayar, itu dia laba bersihnya mulai menurun. Nah, ini adalah laporan tutup tahun 2022 ke 2021 ya. Total pendapatannya naik 14,1%, jadi 64,7 triliun. Ya, laba kotornya naik 7,5%, laba usahanya naik 14,7%, dan laba bersihnya ini turun teman-teman ya. Turunnya cukup dalam 27,6%. Namun, labanya masih cukup tinggi ya, 5,72 triliun. Atau kalau setelah dipotong bunga, itu laba bersihnya di 8,8% dari total pendapatan. Jadi sebenarnya masih worth it lah ya. Masih worth it karena hutangnya besar, kan hutang lama-lama akan mengecil ya teman-teman ya. Dan bisnisnya akan semakin besar. Berarti pendapatannya semakin naik terus ya karena pembelian akuisisi itu. Nah, sekarang kita akan bahas valuasinya teman-teman ya. Pada saat video ini dibuat, ICBP valuasinya ada di PBV 3,19 dan PI ratio-nya 25,42%. Sorry, 25,42 kali. Ya. Dan kalau kita lihat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, PBV-nya ini memang cenderung ada di bawah ya, di bawah rata-rata. Tapi bukan yang paling rendah. Untuk PER-nya ini juga untuk PER-nya di atas rata-rata teman-teman ya, untuk PER-nya ya. Ini meningkat di 2022 karena tadi laba bersihnya turun ya. Sehingga valuasinya menjadi mahal secara PI ratio. Untuk secara ROE-nya ini 12,56%. Ya, sebenarnya ini wajar kalau dibeli di harga PBV 1. Namun karena kita bayarnya PBV-nya 3,19, maka earning yield yang kita dapat dari ICBP-nya adalah 3,93% per tahun. Jadi ini termasuk kecil ya. Jadi perusahaan ini bisa boleh dibilang mahal. Ya, karena earning yield-nya di bawah 10%. Nah, untuk dividen ini sebenarnya rutin ya bagi dividen teman-teman ya. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 rutin ya, nggak pernah bolong. Ya, terakhir yieldnya 2,15% dan ini earning per share sudah keluar 393. Ya, lebih rendah daripada tahun-tahun sebelumnya karena tadi ada beban keuangan yang cukup tinggi. Nah, seandainya dia membagi dividen terendah aja 38%, maka akan ketemu 149 dibagi dengan harga saat ini, itu ketemu 3,1% teman-teman ya. Nah, untuk seasonality-nya ini cukup menarik teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini sebenarnya dari 2019 sebelumnya ini setiap tahun selalu naik ya. Ini baru turun 2 tahun terakhir sejak Covid turun. 2021 turun lagi, namun 2022 sudah mulai naik lagi dan ini year to date 2023 sudah mulai naik lagi. Dan kebetulan pas nih teman-teman ya, April, Mei, dan Juni ini kecenderungannya naik lebih tinggi ya. Jadi ini ada potensi di April, Mei, dan Juni kemungkinan ini Maret kan memang rendah teman-teman ya, 27% dan ini negatif, namun ini nggak kemana-mana harganya ya, nggak kemana-mana harganya, hanya minus 0,25%. Oke, sekarang kita akan masuk ke bandarmologinya ya. Jadi ini adalah ICBP ini anak usahanya dari Indofood Sukses Makmur Tbk, ini INDF ya, juga perusahaan terbuka, dimiliki masyarakat 19,47%, 2,27 miliar lembar saham. Kalau kita lihat kepemilikannya ini menarik teman-teman ya. Justru ini dibuang retail terus teman-teman ya. Jadi ini retail pada keluar terus setiap bulan konsisten ya. Turunnya cukup drastis dari 66.000 jadi 46.000, 20.000 orang nyah dari saham ini teman-teman ya. Dan kalau kita lihat di sini investor asing partisipasinya ini tinggi teman-teman ya, 41,1%. Jadi ini saham pastinya mestinya didominasi oleh investor asing ya. Sehingga kalau kita lihat ya dari Februari ini ke Oktober ini karena dia buang barang terus investor retail ditampung oleh investor asing. Dan kalau kita lihat untuk Maret ini malah mulai distribusi teman-teman ya. Kita belum melihat nanti Maret ya jumlah pemegang sahamnya apakah bertambah atau berkurang lagi. Tapi kalau kita lihat dari sini kemungkinannya bertambah teman-teman ya. Karena ini ada distribusi investor asing. Oke, ini adalah pergerakan harga saham setahun terakhir teman-teman ya. Perpindahan tangannya seperti apa. Jadi kalau kita lihat saham yang beredar ini adalah saham yang ada di masyarakat ya, 2,3 miliar ya. Ya, di sini ya 2,3 miliar. Ini dikuasai lokal 42,89% dan asing 57,11%. Jadi tadi partisipasinya tinggi dan kepemilikannya juga tinggi, 50% ke atas. Artinya ini memang pergerakan asing patut dipertimbangkan di saham ICBP ini, teman-teman ya. Nah, kalau kita lihat ya, terbesar dari sini, teman-teman ya,
foreign ini terbesar pertama adalah reksadana, terbesar kedua adalah others, kemudian untuk lokalnya terbesarnya adalah insurance, dan terbesar keduanya adalah reksadana juga teman-teman ya. Ini investor retail ini hanya terbesar ketiga 5,81%. Dan kalau kita lihat ya setahun terakhir ini cukup bagus. Tadi kita lihat ya investor retail mulai membuang barang secara rutin setiap bulannya sampai Februari ya. Maret kita belum tahu. Kalau kita lihat Maretnya malah asing buang barang tadi teman-teman ya. Dan kalau kita lihat siapa yang menampung ini adalah reksadana asing teman-teman. Ini juga rutin setiap bulan membeli ya. Jadi ini uang besar sedang membeli atau mengumpulkan saham ICBP ini. Ya, kemudian ada foreign others ya. Nah, yang buang terbesar keduanya hampir nggak ada teman-teman ya, hampir nggak ada, semuanya hampir merata. Ya, yang paling besar pengurangannya adalah investor retail lokal ya. Kemudian yang lainnya kecil-kecil pada buang semua ini. Jadi lokal ini buang semua teman-teman ya. Nampungnya asing dan hanya dua entitas yaitu reksadana dan others. Ya, jadi ini kelihatan sekali ya, terang benderang sedang distribusi. Oke, kemudian untuk di bulan Maret ini tadi kita lihat ya, kalau di bulan Maret ini memang kalau lihat dari broker summary terlihat sedang distribusi, asing juga sedang distribusi, tadi juga sudah lihat datanya, distribusinya sejak 14 Februari teman-teman ya. Jadi 14 Februari dia mulai dibuang barang sehingga harganya turun. Namun ini ada pembelian kecil-kecil namun harganya naiknya cukup tinggi ya. Apakah nggak tahu ini apakah markup atau memang diakumulasi lagi ya. Namun secara overall bulan Maret ini masih terlihat buang barang. Nah, ini adalah secara teknikalnya teman-teman ya. Untuk likuiditasnya nih oke 49,5 miliar per hari. Nah, kalau kita cek di teknikalnya ini sebenarnya kalau kita lihat berdasarkan garis MA ya, ini sedang uptrend ya. Namun kalau kita lihat secara candlestick ya, berdasarkan garis supportnya ini sedang sideways teman-teman ya. Memang ini sempat breakout dari 9.000 ya. Breakout, kemudian dari sini 9.000 dia nggak kemana-mana ya. Mentok di 10.600. Jadi ini sedang sideways teman-teman ya. Sedang sideways. Jadi kemungkinannya ini akan bisa koreksi ya, koreksi ke sini. Kemudian kemungkinan dia bisa naik ke kira-kira harganya 10.600 lagi. Ya, oke, kemudian terakhir teman-teman ya, ini adalah risamnya. Kalau kita risam tadi fundamentalnya, kinerja jangka panjangnya ini naik teman-teman ya. Jangka pendeknya naik, valuasi masih terbilang mahal, rutin bagi dividen dengan forecastnya 3,1%. Seasonality-nya ini pas sekali ya, jadi ini akhir Maret dan potensi naik ada di April, Mei, dan Juni. Untuk bandar homologi tadi jangka panjang sedang diakumulasi, namun 1 sampai 27 Maret ini terlihat distribusi. Apakah ini distribusi yang disengaja atau retailnya yang memang mau masuk sehingga mau nggak mau harus dilayani penjualannya ya. Kemudian untuk teknikalnya tadi ranging teman-teman ya, sedang ranging di 9.400 ke 10.600. Jadi ini ada potensi untuk naik nanti di 10.600 lagi ya, karena tadi kalau kita cek dari kinerjanya naik, kemudian ini juga ada potensi naik di April, Mei, dan Juni. Jangka panjang juga sedang terlihat akumulasi ya, dan ini sedang ranging ya. Oke, terakhir sekali disclaimer teman-teman. Jadi analisa yang saya sampaikan di YouTube ini adalah analisa saya pribadi yang tentu saja bisa salah. Jadi teman-teman silahkan bijaksana dalam menggunakan informasi yang saya sharing di YouTube ini. Ini bukan ajakan jual atau beli saham ICBP. Silakan teman-teman wajib melakukan analisa sendiri ya. Mungkin sampai di sini dulu video analisa saham ICBP. Semoga bisa bermanfaat. Kita akan berjumpa lagi di video yang berikutnya.